Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pluto awalnya sedikit malu, tetapi kemudian dia berkata dengan heran, "Apakah Anda mengenali saya?" Suyi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Sejak zaman kuno, Hades telah ditekan di bawah reruntuhan kota kematian yang kacau. Bagaimana hantu tua pembawa peti mati itu saling mengenali? Hantu tua yang membawa peti mati berdeham dan berkata, "Di dunia bawah ini, tidak ada yang tidak saya ketahui." Pluto ingin bertanya lagi, "Suyi sudah berhenti, kamu menjauh, aku punya sesuatu untuk ditanyakan pada orang tua ini." Pluto sedikit enggan, tetapi akhirnya setuju dan bangkit dan pergi. Suyi memandang hantu tua yang membawa peti mati dengan dingin, dan berkata, "Orang tua, saya merasa bahwa Anda benar-benar aneh pada awalnya. Jika Anda benar-benar memperlakukan saya sebagai teman, katakan saja yang sebenarnya." "Aku, siapa kamu?" "Saya." Hantu tua yang membawa peti mati itu membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Suyi telah memperingatkan sebelumnya, yang ingin saya dengar adalah kebenaran. Tentu saja, pria tua ini menyembunyikan banyak rahasia. Tapi lelaki tua ini terlalu licin, dia selalu membicarakannya. Selain itu, belum lama ini, Suyi telah mengetahui dari penjaga malam bahwa Six Paths Burial the World Coffin, di mulut hantu tua pembawa peti mati sebenarnya adalah penguasa tertinggi yang dikendalikan oleh divisi 6 jalur dunia bawah di zaman kuno artefak 6 jalur. "Hei, kamu harus bertanya apa yang harus dilakukan, itu sudah menjadi masa lalu, dan sekarang aku memang hantu tua kesepian yang berkeliaran di dunia." Hantu tua yang membawa peti mati menghela nafas, menunjukkan kesedihan. Suyi mencibir, dan berkata, "Jangan bilang ya, tidak apa-apa, keluarkan Six Daopan yang hilang dariku dulu, dan kali ini aku menyelamatkanmu kehidupan lama, mengapa tidakkah kamu mengembalikannya kepadaku sekarang?" Hantu tua yang membawa peti mati itu membeku, dan berkata, "Monster tua Su, bukankah kamu memaksaku? Saya hanya ingin jawaban." Suyi berkata dengan kosong, "Kamu baru saja melihatnya. Untuk menyelamatkanmu orang tua, aku hampir mati. Saat ini, kamu masih bersembunyi. Bukankah terlalu berlebihan? Terlalu banyak?" Ini. Hantu tua yang membawa peti mati itu tampak ragu-ragu untuk beberapa saat. Untuk waktu yang lama, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Lupakan saja, tidak ada yang perlu disembunyikan tentang masalah ini." Matanya penuh warna kompleks. "Nama asli saya adalah Junce, saya telah bertanggung jawab atas dunia bawah sejak zaman kuno, dan semua orang di dunia memanggil saya Kaisar Netherworld." "Kaisar Nether?" Kelopak mata Suyi berkedut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat hantu tua yang membawa peti mati itu lagi. "Benarkah?" Hantu tua pembawa peti mati itu tersenyum masam dan menertawakan dirinya sendiri, "Citra diriku memang jauh lebih buruk sekarang, tapi aku tidak akan berpura-pura menjadi kaisar dunia bawah." Saat dia berbicara, dia membalikkan telapak tangannya. Om! Roulet bundar hitam muncul, dan permukaan roulette dibagi menjadi 6 bagian, mewakili totem dari 6 jalur reinkarnasi. Ini adalah lempeng 6 jalur, yang bertanggung jawab atas divisi 6 jalur di zaman kuno. Dengan harta ini, Anda dapat menggunakan sebagian dari kekuatan ketertiban di tanah reinkarnasi. Hantu tua yang membawa peti mati berbisik, "Pada masa itu, ketika malapetaka besar di jalan pemakaman datang, saya menggunakan harta ini untuk menyelamatkan hidup saya dengan keberuntungan. Tetapi dalam reinkarnasi ini, itu benar-benar dihancurkan oleh pemakaman itu. Perampokan." Berbicara, dia menyapukan pandangannya ke sekeliling. "Kamu juga lihat, dunia misterius ini. Listrik juga putus total." Dia tampak sedih, tenggelam dalam ingatan masa lalu, dan nada suaranya menjadi rendah dan sunyi. "Sedikit vitalitas, bangun dari pelat 6 jalur. Hanya saja ingatanku sudah banyak yang hilang karena jiwaku sudah rusak parah, dan baru belakangan ingatanku kembali sedikit demi sedikit dan menyadari jati diriku yang sebenarnya. Tapi apa gunanya membicarakan hal-hal lama sekarang?" Omong-omong, hantu tua yang membawa peti mati itu mengangkat matanya untuk melihat Suyi, dan berkata, "Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah melakukan satu hal, yaitu,
Saya ingin memperbaiki ini, reinkarnasi, dan biarkan reinkarnasi bobrok kolam dikembalikan ke keadaan semula, dan pohon suci reinkarnasi dihidupkan kembali dengan vitalitas baru. Lalu, aku bertemu denganmu yang datang ke Netherworld untuk menjelajahi rahasia reinkarnasi. Omong-omong, dia menyeringai, saat pertama kali bertemu denganmu, aku punya pikiran lain, memikirkan apakah aku bisa menggunakan kekuatanmu, Su Xuanjun, untuk memperbaiki, samsara itu akan memandu Anda selangkah demi selangkah dan memberitahu Anda beberapa petunjuk yang berkaitan dengan reinkarnasi. Tapi, bagaimana aku harus mengatakannya? Setelah aku benar-benar berteman denganmu, aku harus mengakui bahwa aku juga terkesan dengan pikiran, sikap, dan gayamu, monster Tuasu, dan akhirnya memutuskan untuk membawamu ke depan. Datanglah ke reinkarnasi ini, apapun yang terjadi, aku akan memberimu pertarungan untuk melihat apakah kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Mata hantu tua pembawa peti mati menjadi cerah, dan dia berkata dengan penuh semangat, saya bahkan tidak berpikir bahwa Anda benar-benar berhasil memulai kembali jalan reinkarnasi di kolam reinkarnasi, dan mencapai tujuan reinkarnasi. Sejak saat itu juga saya menyadari bahwa asal-usul orde reinkarnasi mungkin telah rusak parah, tetapi belum benar-benar hilang. Mendengar ini, Su Yi menyela dengan nada buruk, tapi Anda mengatakan kepada saya di awal bahwa selama misteri di kolam reinkarnasi dieksplorasi, itu sudah cukup untuk mewujudkan reinkarnasi. Hantu tua yang membawa peti mati itu tiba-tiba merasa malu dan membalas, apakah ini penting? Yang penting adalah Anda menguasai misteri reinkarnasi di awal dan membuka jalan menuju reinkarnasi. Ini tidak bisa dibantah. Su Yi menggosok alisnya dan berkata, tidak heran ada begitu banyak perubahan ketika saya bereinkarnasi 500 tahun yang lalu, dan saya hampir gagal, sehingga sudah terlambat untuk mengatur pemakaman. Dan pada siklus reinkarnasi itu, saya terjebak selama ratusan tahun sebelum akhirnya menyadari reinkarnasi. Ternyata jalan reinkarnasi saat itu belum lengkap. Su Yi tidak menyalahkan hantu tua yang membawa peti mati. Pada awalnya, pihak lain juga mengingatkannya bahwa jalan reinkarnasi penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui, jadi dia harus mempertimbangkannya dengan cermat. Pada akhirnya, dia memilih untuk bereinkarnasi. Ngomong-ngomong, apa yang kamu alami saat terjebak di jalan reinkarnasi? Hantu tua yang membawa peti mati mau tidak mau bertanya. Untuk bertahan hidup, aku itu hanya bisa melahap banyak hantu dan roh untuk mengisi kembali kekuatan yang terus terkuras. Mata Su Yi dalam, sampai suatu hari, saya datang ke daerah yang kacau, ada kabut dan bayangan yang tidak dapat dijelaskan di mana-mana, dan di daerah yang kacau ini, ada pohon besar. Tapi pada akhirnya, dia tidak menyela Su Yi. Lihat Su Yi melanjutkan, pohon besar itu cukup unik, mirip dengan pohon suci reinkarnasi dalam reinkarnasi ini, tetapi dipenuhi dengan aura kacau yang misterius dan tidak dapat diketahui, dan cabang-cabangnya seperti jalan setapak menyebar ke kedalaman kehampaan yang tak berujung, dan bahkan dedaunan di cabang-cabangnya luar biasa, mencerminkan pemandangan dunia yang aneh. Pada saat ini, hantu tua pembawa peti mati tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat dan bergumam, ini dia, itu pasti dia. Reinkarnasi Myriad Realms Tree, lahir di asal Nether? Su Yi berkata dengan heran, apakah kamu tahu asal-usul pohon ini? Pengalaman di jalan reinkarnasi ini belum pernah disebutkan kepada siapapun. Ini juga pertama kalinya dia berbicara sejak reinkarnasinya, memberitahu hantu tua pembawa peti mati. Siapa sangka, lelaki tua ini sepertinya sudah menilai asal-usul pohon aneh itu. Hantu tua pembawa peti mati berkata dengan tidak sabar, jangan tanya, terus saja bicara. Su Yi mengangguk dan berkata, pada saat itu, saya perhatikan bahwa pohon ini ajaib, dan saya mencoba untuk memahami dan memahami aura pohon ini. Untuk ini, saya membutuhkan waktu 100 tahun untuk akhirnya hakim. Keluarlah, di atas pohon besar itu, ada kekuatan reinkarnasi dan kelahiran kembali. Selain itu, saat memahami, saya menyempurnakan banyak aura kacau, dan secara tak terduga menemukan bahwa makna mendalam dari reinkarnasi yang telah saya kuasai semakin disempurnakan dan disempurnakan. Omong-omong, Su Yi menyesal. Sayangnya, sebelum saya dapat terus memperbaiki kekuatan kacau di tempat itu, ketika saya merasakan misteri pohon besar itu,
aura pohon ini berbeda. Itu beresonansi dan kehilangan semua kesadaran. Ketika dia terbangun lagi, dia sudah terlahir kembali ke dunia ini, dan dia menjadi menantu yang tidak diinginkan di kota terpencil di benua Changqing. Setelah mengatakan itu, bibir Sui sedikit melengkung. Saat itu, dua kehidupan bersama membuatku merasa seolah-olah mereka terpisah satu sama lain. Dia memikirkan ipar perempuan cantik dan cantik Wen Lingsui, dan teman-teman lama di benua Changqing. Sudah hampir 2 tahun sejak kami mengucapkan selamat tinggal dengan tergesa-gesa. Kamu tidak mungkin salah, apa yang kamu lihat di awal pasti pohon reinkarnasi yang dikabarkan? Dada hantu tua pembawa peti mati itu naik turun dengan tajam, terlihat sangat bersemangat, bibirnya sedikit bergetar. Saya tidak menyangka bahwa rekor dalam rekor dunia bawah itu benar-benar terjadi, meskipun tatanan reinkarnasi di tanah reinkarnasi ini rusak parah. Tetapi di sumber dunia bawah, ada kekuatan reinkarnasi yang paling primitif. Dengan cara ini, hanya menemukan Netherworld Origin sudah cukup untuk mengembalikan kekuatan penuh reinkarnasi dan sepenuhnya memperbaiki reinkarnasi Land. Dia tidak jelas dan benar-benar tersesat. Tidak diragukan lagi, rahasia yang dikatakan Sui memberinya dampak yang besar, serta kejutan dan kejutan yang tak terduga. Sampai hantu tua yang membawa peti mati perlahan-lahan menjadi tenang, Sui dengan tenang berkata, "Sekarang, haruskah kamu juga menjawab pertanyaanku?" Kali ini, hantu tua yang membawa peti mati itu setuju tanpa ragu-ragu. Area kacau di jalan reinkarnasi itu adalah asal Nether? Sui bertanya langsung. Ya, menurut catatan Netherworld, meskipun Netherworld luas dan tak terbatas, asalnya terletak di tempat yang tidak dapat diketahui dalam reinkarnasi. Menurut apa yang Anda katakan, zona kacau pastilah asal Netherworld. Hantu tua yang membawa peti mati menjawab dengan sangat gembira dan tidak menyembunyikannya. Sungguh, apa yang terjadi dengan pohon reinkarnasi itu? Sui penasaran. Ini adalah pohon suci bawaan yang lahir di alam baka. Menurut catatan kuno dunia bawah, pohon reinkarnasi lahir di alam baka, dan dibiakkan oleh kekuatan asal dunia bawah. Jadi itu juga bisa disebut pohon dunia, dari dunia bawah. Sambil membawa peti mati, hantu tua itu berkata, asal-usul Nether adalah kekacauan, dengan aturan dan misteri yang tak ada habisnya, dan semua aturan dan misteri ini dapat dikembangkan melalui pohon reinkarnasi 10.000 alam. Dan menurut rumor, cabang-cabang di pohon reinkarnasi dapat mengarah ke dunia tanpa akhir. Oleh karena itu, dahulu kala, ketika tatanan reinkarnasi tidak dihancurkan, setiap karakter yang memasuki reinkarnasi akan ketika Anda bereinkarnasi, kamu bisa terlahir kembali di dunia yang berbeda. Singkatnya, jalan reinkarnasi pada awalnya sebenarnya berasal dari kekuatan aturan pohon reinkarnasi. Sui mengangguk. Mencapai kelahiran kembali, di dunia yang berbeda tidak bisa dihindari. Selanjutnya, Sui mengajukan beberapa pertanyaan lagi, dan hantu tua yang membawa peti mati itu sangat kooperatif dan menjawab pertanyaan apapun. Bahkan jika Anda tidak tahu, saya akan menjelaskannya dengan sabar. Segera, keraguan batin Sui terpecahkan. Pada zaman kuno, dunia bawah dihancurkan. Dan Kaisar Nether, yang terakhir bertanggung jawab atas dunia bawah Nether, hantu tua yang membawa peti mati itu hampir menderita, dan pada akhirnya dia hanya bisa bersembunyi di pelat 6 jalur, dan cukup beruntung untuk menyelamatkan hidupnya. Alasannya adalah bencana aneh dan terlarang terjadi saat itu. Bencana ini disebut bencana penguburan oleh hantu tua yang membawa peti mati. Senmu reinkarnasi dan kolam reinkarnasi terpukul keras. Bahkan neraka dari 10 penjuru, yang sekarang disebut peninggalan kuburan, juga menderita dari bencana ini dan benar-benar runtuh. Sampai kemudian, ketika hantu tua pembawa peti mati itu terbangun dari keheningan, itu sudah merupakan perubahan kehidupan, dan segalanya berbeda. Pada tahun-tahun berikutnya, ia telah menyelidiki penyebab malapetaka penguburan. Sebenarnya, berusaha mencari tahu asal-muasal malapetaka ini. Sayangnya, tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu, dan segala sesuatu di masa lalu telah lama berubah menjadi debu sejarah, dan hantu tua yang membawa peti mati itu akhirnya tidak menemukan apapun. Pada akhirnya, dia mencurahkan seluruh pikirannya untuk memperbaiki reinkarnasi,
mencoba menyelesaikan urutan reinkarnasi dan membangun kembali dunia bawah. Suyi mengerutkan kening. Menurut pendapatnya, kekuatan reinkarnasi lahir dari asal-usul dunia bawah, dan dianggap sebagai aturan dunia bawah yang paling tinggi, dan secara alami sangat kuat. Jika bukan ini masalahnya, apakah itu Paviliun 9 Surga atau Sekte Galaksi? Bagaimana mungkin mengirim kekuatan dari kedalaman langit berbintang untuk menjelajahi rahasia reinkarnasi? Bahkan Avatar, nelayan pemimpin Sekte Dewa Galaksi, datang sendiri, hanya untuk memenangkan roda terlengkap. Kembali ke misteri, bisa dibayangkan betapa ajaib dan dahsyatnya kekuatan reinkarnasi. Ini terlalu mengganggu. Dari mana datangnya bencana itu? Seberapa kuat kekuatannya? Suyi tidak bisa menebak. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa apa yang disebut bencana penguburan ini mungkin lebih menakutkan daripada aturan langit berbintang seperti Tian Qi dan Xing Ji. Monster tua Su, aku ingin menanyakan satu hal padamu. Hantu tua yang membawa peti mati itu menarik napas dalam-dalam dan menatap Suyi dengan serius. Mata Suyi sedikit menyipit dan berkata, apakah kamu ingin aku membawamu ke asal Nether? Bagus. Mata hantu tua yang membawa peti mati itu dipenuhi dengan harapan yang berapi-api, saya ingin memperbaiki tatanan reinkarnasi. Suyi terdiam sejenak, lalu berkata dengan serius, saya dapat membantu Anda, tetapi saya hanya dapat mengatakan bahwa Anda ingin memperbaiki kekuatan ketertiban dalam reinkarnasi ini. Hantu tua yang membawa peti mati menyeringai dan berkata, bahkan jika hanya ada secercah harapan, saya akan melakukan yang terbaik. Dan bahkan jika saya kalah pada akhirnya, saya akan kalah tanpa penyesalan. Suyi tidak lagi dibujuk, mengangguk dan berkata, ketika Taoisme saya sepenuhnya pulih, kita akan berjalan-jalan. Sebelum itu, saya pikir Anda sebaiknya bertemu murid dan cucu Anda. Berbicara, dia melambaikan jubah lengan bajunya dan mengeluarkan lelaki tua buta itu dari benih hijau. Guru. Ketika dia melihat hantu tua membawa peti mati, lelaki tua buta itu berteriak, wajahnya penuh kegembiraan. Ekspresi hantu tua yang membawa peti mati tiba-tiba menjadi rumit. Dia membawa lelaki tua buta itu dan meninggalkan area itu untuk berbicara sendirian. Suyi bangkit dari kursi rotan dan menendang Cui Longxiang yang tidak sadarkan diri ke tanah, berhenti berpura-pura cepat bangun. Cui Longxiang menggigil, duduk dari tanah, dan berkata dengan sedikit malu, hei, aku tidak ingin mengganggu percakapanmu dengan lelaki tua itu. Suyi memesan. Cui Longxiang mengangguk. Dia sudah mendengar semua percakapan antara Suyi dan hantu tua pembawa peti mati sebelumnya, dan dia secara alami tahu bahwa asal-usul neraka tidak dapat diakses oleh siapapun. Tidak lama kemudian, hantu tua yang membawa peti mati dan orang tua buta itu datang bersama. Dapat dilihat bahwa lelaki tua buta itu sangat bahagia. Hantu tua yang membawa peti mati itu memiliki wajah muram dan menghela nafas, nak Vimana, ini terlalu keterlaluan. Tidak diragukan lagi, dia telah mengetahui bahwa murid penguasa peti mati darah dibunuh oleh Bima. Suyi berkata, saya akan memberi Anda penjelasan, dan saya juga akan memberikan penjelasan untuk diri saya sendiri. Hantu tua yang membawa peti mati itu mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Selanjutnya, bersama dengan Cui Longxiang, Hades, dan lelaki tua buta itu, Suyi secara pribadi mengirim alam rahasia reinkarnasi ini, dan pergi ke Gunung Wanliu untuk bergabung dengan Ye Luo dan Lao Roster. Setelah Suyi kembali, dia mulai bermeditasi dan memulihkan kekuatannya. Tepat sehari kemudian, Suyi berdiri dari tanah, memandangi hantu tua pembawa peti mati yang telah bersiap, dan berkata, jalan menuju reinkarnasi berbahaya dan tidak dapat diprediksi, Anda harus bersiap. Hantu tua yang membawa peti mati berkata sembarangan, dengan Anda, seekor kuda tua yang tahu jalan, saya takut, bahkan jika saya benar-benar menghadapi bahaya yang tidak terduga, saya hanya mengambil kesempatan ini untuk merasakan reinkarnasi. Dan kelahiran kembali, keindahannya. Suyi tidak mengatakan apa-apa lagi dan mulai bertindak. Tangan terlipat, telapak tangan dan jari. Ada gumpalan aura samar dan misterius yang muncul silih berganti. Wow gelombang. Di kejauhan, pohon suci reinkarnasi bergegas ke langit, setengah dari cabang berwarna hijau,
dan setengah dari cabang berwarna abu-abu dan mati. Selanjutnya, kolam reinkarnasi yang hampir mengering mendidih, dan air kolam yang diubah oleh hukum tenggelam bergolak, membentuk pusaran besar. Dengan perputaran pusaran air yang cepat, seluruh alam rahasia reinkarnasi bergetar hebat, dan pecahan-pecahan langit yang diciptakan oleh tatanan reinkarnasi yang hancur tampaknya telah dipanggil, semuanya bergegas menuju kolam reinkarnasi. Hantu tua yang membawa peti mati itu tampak linglung. Adegan ini terlalu familiar baginya. Dia ada di sini saat itu, menyaksikan Suyi menjelajahi misteri kolam samsara, dan membuka jalan menuju samsara dalam satu gerakan. Dan sekarang, pemandangan serupa terulang kembali. Seperempat jam kemudian, dengan tangan Suyi perlahan terangkat. Boom! Di langit di atas pusaran besar yang tenggelam dari kolam reinkarnasi, serpihan langit yang tak terhitung jumlahnya yang telah berkumpul di sana terjalin dan terbakar, dan di pohon suci reinkarnasi, berguling mewakili hijau, baru bersinar, dan kematian. Gas abu-abu bergegas masuk dengan panik, menyatu dengan pecahan langit yang terbakar. Setelah itu, dalam cahaya yang bergejolak, sebuah portal misterius perlahan terbuka di kehampaan. Langit bergetar, dan angin serta guntur berguncang. Gerbang reinkarnasi. Hantu tua yang membawa peti mati itu bernapas dengan cepat, terlihat sangat bersemangat, dan berkata, "Hantu tua Su, apakah makna mendalam dari reinkarnasi yang Anda kuasai telah mencapai tahap yang sempurna?" Suyi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Selain 4 hukum reinkarnasi, kemakmuran yang tenggelam, layu, dan sisi lain, masih ada hukum akhir yang paling inti. Hukum reinkarnasi adalah bahwa ia memahami dan mengontrol dari platform reinkarnasi di kehidupan sebelumnya. Hukum layu kemakmuran dan hukum tenggelam masing-masing dipahami dari pohon suci reinkarnasi dan kolam reinkarnasi. Adapun hukum pantai lain, itu juga disebut kekuatan ekstradisi, yang dia kuasai dari asal neter ketika dia dalam reinkarnasi. 4 kebenaran mendalam dari Dao besar ini semua adalah bagian dari kekuatan makna reinkarnasi yang mendalam. Jauh sebelum reinkarnasi Suyi, dia dicap di pedang 9 penjara oleh Suyi. Sekarang, saat dia menginjakkan kaki di kerajaan, dia telah menguasai misteri keempat hukum ini. Akhirnya, begitulah. Hantu tua yang membawa peti mati itu tiba-tiba mengeluarkan 2 barang dan menyerahkannya kepada Suyi. "Tolong bantu saya menyimpan 2 harta ini." 2 harta, satu adalah piring 6 jalur, dan yang lainnya adalah ultimatum batu giok yang belum pernah dilihat Suyi sebelumnya. Tamparan batu giok ini seukuran telapak tangan, berbentuk seperti halaman buku, tetapi agak mirip dengan kitab mendengarkan di tangan penjaga malam. Namun, batu giok ini kehilangan sudutnya, dan ada bekas hangus seperti sarang laba-laba di permukaannya, seolah-olah telah dipukuli. Apa ini? Suyi tidak bisa tidak terkejut. Dari batu giok kecil itu, dia bisa merasakan aura misterius yang berdebar-debar, luas, dalam dan tenang. Artefak bawaan yang berasal dari awal Netherworld. Neraka. Mata Suyi berbinar, ternyata itu adalah harta karun ini. Di Netherworld, ada banyak rumor tentang rekor Netherworld, yang masing-masing ajaib dan penuh dengan mitologi. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.